memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunanmu. Oh, enak banget, alhamdulillah. Apanya? Belum. Nyanyinya itu loh kusuk banget gitu sampai. Oh iya, ya, Iya, alhamdulillah. sampai mendayu-dayu gitu. Oh, ya. itu ya. Kayaknya apa itu kalimatnya Mbak Debbie itu kayak merasuk ke hati gitu. Waduh, merasuk. Iya. Kayak setan merasuk. Merasuk kayak setan. Kerasukan setan. Iya, makanya. Tapi ngomong-ngomong kalau Debbie itu kalau nyanyi itu memang harus ini ya, apa? Menjiwai. Menjiwai, khusyuk gitu kayak orang beribadah aja. Iya. Emang harus gitu ya, Deb ya? Ya kan sesuai dengan tema sih. Oh, sesuai dengan Oh, jadi kalau temanya khusyuk ya khusyuk, kalau Iya, temanya seperti itu. santai ya santai gitu Iya ya. kan kalau misalnya waktunya Ustadz kan biasanya banyak bercandanya gitu ya. Sekali-sekali kita khusyuk nggak apa-apa Ustadz ya. Oh gitu iya. Seperti itu. Tapi saya bingung ketika kalau nanti ada tema orang gila. Nah, gimana? Nanti, Lah ya itu berarti menjiwai juga dia ya. oh menjiwainya juga ya. Nggak no gawe nomor tepuk tangan dewe. Nah, tepuk tangannya kayak gimana Ustadz? Iya khusyuk. Tapi emang kan kita diwajibkan ini untuk khusyuk dalam beribadah kan begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Tapi emang khusyuk itu seperti apa sih Ustadz? Oh gitu. Ya. Sebelum kita membahas khusyuk ini, Hah? khusyuk ini terdiri dari dua kata. Hu, Hu Dan dan syu. syu. Iya. Masing-masing ada artinya. apa itu? Aku merasa gak enak nih. Hah? Pertama, hu Hu. itu artinya kurangi. Oh kurangi, Iya. oke. Nah, Syuk. suka-suka. Nah, itu. Iya, boleh. Jadi ketika kalau kita sholat itu harus khusyuk. Kurangi suka-suka. Ya, gitu. Oh, maksudnya? Harus, yang mengurangi seneng-seneng gitu. Jadi kita harus merendah, harus DP nang Gusti Allah. Apa? DP. DP tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini DP itu apa? Oh, enggak tahu. Saya tahu yang DP itu mungkin status ini ya kayak di BBM. Iya. Heeh. DP. Oh ya betul, masih nyambung. DP itu gimana gitu? Nah, DP ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, ngalem-ngalem nang Gusti Allah dan menyerah seperti itu. Dalam artian bukan menyerah secara harfiah, tapi secara batiniah. Jadi hati kita, bukan raga kita. Kalau raga kita menyerah, ya cuma gini aja, wudhu. Tapi kalau hati kita yang menyerah, wis kita serahkan kepada Allah, itu namanya khusyuk. Oh khusyuk. Secara batinnya. Kira-kira kalau penjelasan Ustadz ada hubungannya nggak dengan gambar yang satu ini? Emang ada gambarnya? Ada dong. Oh, Nih, kalau katanya tulisan nih levelnya sholat khusyuk itu dari persiapan, Heeh. gerakan, bacaan, pikiran, perasaan. Emang bener gini maksudnya? Iya betul. Masing-masing beberapa ulama ada versinya masing-masing ya dalam mengatasi kekhusyuan untuk Betul. mencapai kekhusyuan Jadi 3 level awal itu anak-anak, anak-anak 2 level atas tuh orang dewasa. orang dewasa. Nah, ya bener bi- gitu? Bisa juga seperti itu. Soalnya masing-masing ulama memiliki kriteria sendiri dalam mencapai kekhusyuan gitu. Kalau- Memang dalam Islam itu dianjurkan memang mempersiapkan hati untuk mencapai kekhusyuan itu harus mempersiapkan hati. Ketika sholat kita harus mempersiapkan hati kita Iya? khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh. Seperti itu. Jadi bukan berarti khusyuk itu yang sering kita dengar itu harus kailing gitu loh. Oh harus kailing, gendeng berarti. Makanya itu harus ingat Allah. Nah, ingat Hanya- Allah. Nah, ingat Allah dan ingat Allah biasanya ini kita juga salah kaprah ya. Iya. Ingat Allah ini sing model ya apa? Nah, itu ingat gimana? ingat tulisannya Allah ini ta ya apa? Seperti itu. Gimana Itu juga itu? tidak boleh. Harusnya gimana dong Ustaz? Ingat Allah diserupakan dengan sosok sesuatu juga tidak boleh. Nah, lalu? Yang dimaksud ingat Allah adalah ketika kita mengingat sesuatu yang ada di dunia ini, sebagai manusiawi kan kita selalu mesti ingat sing jenenge memean misalnya. Memean itu ada yang tahu nggak di sini? Jemuran. Memean ada yang ngerti ya? Wah itu memean jajan kokoan pun gitu maksudnya. Kokoan. Kok Iya. jadi
Kok jadi Tionghoa? Ya tadi Bu memean. Jemuran. Oh, jemuran. Jemuran. Nah, bahasa Indonesia dong Ustaz. Saya ini Bahasa Prancis. Oh, alah. Begini loh. Prancis, bukan Prancis France ya, France. Ketika saya bilang memean itu loh, saya teringat melihat Mas ini loh. Mas siapa? Mas Hilmi nih loh, teringat memean gitu loh. Oke. Wajahnya kayak memean. Enggak, biasa yang mencuri. Oh, mencuri memean. Ustadz nggak baik suzon loh Ustadz. Nggak Enggak, ini boleh. kan cuma guyon. Oh, ayo. Ayo, sampean ayo. Enggak, ini dalam artian guyon. Cie, berarti ustaznya sekarang udah gak khusyuk diguyon lagi nih. Cie. Kalau masalah guyon, tapi masalah khusyuk tetap khusyuk. Oh, Nah, seperti itu. jadi Iya. memang harus apa namanya mengingat, tapi bukan kebendaannya ya. Gitu. Jadi kalau kita sebagai manusia mengingat HP ini di mana ya, taruh di mana, terus apapun teringat hutang masih banyak. Lah Nah, itu curhat ya. Curhat. Ini nggak boleh itu padahal. Itu kalau terbesit loh, memang itu manusiawi. Yang tidak boleh itu pikiran itu dipelihara dan diresapi hanya ya Allah, ya apa jangan utangku ya apa. Nah, seperti itu. Tapi seharusnya atau harusnya gimana? seharusnya ketika datang pikiran seperti itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Oh gitu. Ya Allah, saya ini hutangnya banyak. Berikan kemudahan saya untuk membayar hutang saya. Semuanya soalnya dalam sholat ini kalau dalam Profesor Ali Aziz ya, dosen UINSA itu mengatakan sholat ini sebagai curahan hati kepada Allah. Curhat kepada Allah. Kalau mau galau ya sholat itu tadi. Sholat itu tadi. Jadi langsung curhat kepada yang maha kuasa, kepada yang menciptakan galau, kepada yang menciptakan solusi. Langsung seperti itu. Berarti dalam kita membaca lafaz Al-Quran juga Al-Quran, sambil kita tuh merenungi gitu. Merenungi betul. Tidak hanya langsung Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Lah misalnya Ustadz, Allahu Akbar. Kan lagi makmum nih. Iya. Cuy ini rek pacarnya dawa rek. Ya apa kone Ustadz? Nah gitu. Ngerasani aslinya sudah enak mendengarkan bacaannya ya. Enak kan? Pas Al-Fatihah bener ya, enak. Al-Fatihah bacaannya enak rek. Iya betul. Ada kayak gitu ya? Suratnya pendek seneng. Wah, alhamdulillah gitu ya kan? Kalau Iya, pas panjang-panjang kul huwai le. Iya betul. Gimana tuh Ustadz? Nah, seperti yang saya katakan tadi, semuanya itu manusiawi, terbesit pikiran seperti itu. Suwene rek, kok dilue gitu hanya memang manusiawi. Yang harus kita lakukan ketika terbesit pikiran seperti itu, kita segera istighfar, kita kembalikan kepada Allah. Bukan sebaliknya, tambah dipikir-pikir terus. Waduh wis gak enak zaman dek kene mari ngono ngalih. Nah, seperti itu. Tapi memang sebenarnya kalau jamaah ya, imam itu seharusnya membacakan surat yang pendek-pendek ketika berjamaah biar tidak menjadi fitnah. Oh biar tidak nanti yang niatnya udah bagus ya gara-gara suratnya panjang. Nah, akhirnya dia tidak mau jamaah di masjid tersebut. Nah, seperti itu. Tapi ya sih di antara Starkustik nih. Starkustik. Sama Tantri. Mbak Tantri. Dia ada kalau saya tuh kadang-kadang ya tadi ya godaannya itu adalah bacaan yang panjang-panjang. Iya. Biasanya kalau kalian tergoda pada saat beribadah terutama sholat yang bikin gak khusyuk apa nih? Debbie dulu deh. Pasti makanan nih. Enggak sih Ustadz, kalau yang bikin gak khusyuk itu kan memang kata Ustadz kan emang benar ya kalau kadang itu ada pikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nih Ustadz lagi sholat gitu, terus tiba-tiba Debbie kan gak suka kecoa ya, terus ada kecoa lewat. Nah saya kan juga takut Ustadz. Takut. Otomatis kan saya bayang, aduh no kecoa rek, kan jadi malah Nggak kepikiran. Iya, malah sholatnya ya. gitu gimana Ustadz? Oh gitu. Iya. Kalau memang seperti itu, kasusnya seperti Mbak Devi, mending diusir dulu kecoanya. Kan bergerak Ustadz. Loh, dibatalkan. Apanya? Sholatnya dibatalkan dulu. Oh, sholatnya dibatalkan dulu. Dibatalkan, Kalau diusirkan rakaat terakhir dulu. mah Berapa gimana? dua rakaat terakhir gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa kan, yang namanya sholat, masa namanya sholat diulangi kan enggak apa-apa. Masalahnya kalau bukan masalah rakaat terakhirnya Ustaz. Kenapa? Udah rakaat terakhir udah mepet pula jamnya. Nah itu masalahnya. Iya. Ya enggak? Ya kan? Bener kan? Benar Ustaz. Nah, tetap didahulukan sholat dulu ya. Didahulukan sholat dulu. Soalnya sebaik-baik manusia itu mendahulukan sholat. Betul. Daripada urusan duniawi, kita dahulukan sholat. Misalkan ada kecoa, ya kita usirku dulu.
Daripada nanti kecoa itu mengganggu kita, Iya. kita usir dulu, kita berhentikan sholat. Setelah kecoa itu terusir, baru kita lanjutkan sholat. Oke. Tapi saya juga mau ngelanjutin dulu pemirsa. Buat yang ada di rumah kalau mau tanya-tanya boleh loh ya di 7380885 sambil kita ajak pemirsa untuk melihat tayangan satu ini dulu. Oh iya. Ada tayangannya Mas Rudi? Ada. Oh ini. Pas lagi sholat ada kecoa terbang. Di situ kadang saya parno. Ini udah lama ini ya. Iya, ini. Ini meme yang ini udah lama ya. Ini kan biasanya yang sakitnya di sini tuh ya. Rasanya bukan yang ini ya. Nyambung. Iya. Kok ngomongnya sakitnya tuh di sini? Merasa bukan yang ini. Kalau ini mah yang di saat ini, di sini kadang saya Di sini, Oh, di sini iya, kadang iya. saya merasa sedih. Iya, saya Sakitnya tuh di sini. Ustaz Facebooknya di Indonesia apa di Angola? Jangan-jangan ini jauh ya. Zimbabwe. Oh, Zimbabwe jauh makanya wajar ya. Nah, Gitu, iya. tapi boleh juga buat pemirsa Iya. kalau mau tanya-tanya soal khusyuk dalam beribadah itu seperti apa? Dalam sholat terutama ya. Dalam apa? Dalam sholat. Dalam sholat terutama boleh langsung telepon. Di sini ya? Ya, di mana ya coba? Di sini. Iya. Matanya lihat depan tapi ya. Oh ini. Nah, itu biar pas sama Oke. mata ya. Heeh. Di 7380885. Nah, Ustaz, kalau ngomong soal apa namanya? Khusyuk nih ya. Khusyuk betul, khusyuk. Emang itu harus di masjid ta? Enggak. Apa bisa dimanapun? Dimanapun. Boleh Kalau ya? bisa dimanapun boleh. Oh. Asalkan kita sudah kuat ya. Sudah kuat, sudah mental kita sudah kuat untuk melakukan sholat khusyuk. Dimanapun berada kita boleh. Tapi kalau kita misalkan tidak terbiasa di lingkungan yang rame, Heeh. ya sebaiknya jangan sholat di lingkungan yang rame. Oke. Ya, seperti itu. Misalkan kita sholat di tengah pasar, Iya. ya, tapi kita mendambakan kekhusyuan. Sedangkan kita tidak terbiasa kalau sholat itu ada keramaian itu merasa terganggu, terus sulit khusyuk, nah, seperti itu. Jadi mending kita sholat di tempat yang sepi. Oh, kalau Irfan bisa kayak gitu, Ustaz? Loh bisa? Bisa. Dia selalu merasa kesepian atau sendiri dalam keramaian. Wah, enak. Iya memang terlihat dari wajahnya. Iya, kelihatan ya. Wajahnya kesepian banget Ustaz. Bukan, wajahnya melas. Oh gitu, melas. Bahasa Indonesianya apa Ustadz Melas? Sedih. Prancis. Perancis. Bahasa Prancis ya. Sedih. Iya, seperti itu. Tapi Ustaz saya mau nanya beneran nih ya. Iya, betul. Kadang-kadang kalau kita pengen khusyuk nih ya, Nah. nggak mau terganggu. Kalau nggak mungkin dong sholat tapi tutupan kuping. Nah. Ya kan, nggak mungkin. Pakai headset kan Pakai nggak mungkin. headset, no. Nah, Oh, nggak boleh. kalau saya merem, Ustaz, Merem, ya betul. boleh nggak sih? Biar khusyuk nih saya merem. Merem gitu. Ah, boleh nggak? Itu makruh. Makruh itu apa? Boleh? Makruh tidak boleh. Loh nggak boleh, kenapa? Boleh dilakukan, cuma lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Makruh. Karena Kan lebih soalnya khusyuk loh, tidak terganggu. Ya tadi ya kecoa-kecoa lewat. Nah, Nah, gitu, itu ya. Gimana Ustaz? soalnya gini Mas Ruli ya, ini jawaban yang agak guyon dikit ya. Iya. Ketika kita memejamkan mata, sholat ya, Allahu Akbar ini. Heeh. Wah. Terus waktunya sujud ya. Heeh. Kita kan tidak tahu dengan kondisi merem ya. Iya. Tiba-tiba di depan sini ada kucing langsung mulai. Gimana tadi Ustaz? Gimana tadi? Saya baru tahu nih, ada orang lihat kucing gimana keruek gitu. Keruek gitu. Saya baru tahu. Saya baru tahu mungkin di Prancis. Manusia apa kucingnya yang tadi gue itu? Iya, makanya. Oke. Ya gitu. Tiba-tiba di situ ada kucing muntah ya. Nah, terus kita Kan tadi ada suaranya tadi gimana? suaranya sebenarnya di dubbingan anak ini loh. Oh iya iya iya. Bukan suara saya. Oke oke oke. Itu wah, ya. Nah. Terus kita langsung sujud. Prek. Nah. Alhamdulillah. Nah, takutnya seperti itu Mas Ruli. Tapi jawaban seriusnya adalah ketika namanya Islam ini mengkhawatirkan sesuatu. Ketika kita memejamkan mata, di situ kita merasa nyaman, akhirnya ngantuk dan tidak konsentrasi. Oh. Kita akan terjerumus pada kengantukan itu. Oh gitu. Nggak malah sholat, nggak malah mengingat Allah, malah menikmati kengantukan itu. Nah, seperti itu. Tapi yang pastinya jangan ngantuk dulu pemirsa, karena setelah pariwara berikut ini boleh tanya-tanya ya? Boleh. Di mana? Di situ. 738 0885. Yuk, apa kau tahu Ustaz? Balik setelah ini ya. Iya. Berkuyang. Iya.